Sebelum kita mulai, saya mau tanya pelajaran sebelumnya. Pertama, lalu kedua nanti kita belajar tentang ungkapan ketika berpisah, ungkapan ketika berpisah. Lalu yang ketiga, karena waktunya ini, nanti kita ngambil pelajaran tentang urutan dalam bahasa Arab. Urutan dalam bahasa Arab atau bilangan, bilangan dalam bahasa Arab. Hmm, Karena nanti di sini harusnya nanti memperkenalkan diri, tapi nanti perkenalan diri kita di pertemuan selanjutnya, waktunya karena perlu banyak waktu, jadi kita di sini ngambil adat dalam menyebutkan umur. Sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sebelum saya mulai, kita ulang dulu pelajaran yang sebelumnya. Nanti kalau saya tanya kalian dengan sapaan, lalu jawab dengan sapaan. Oke? Eh, Ayuhal qaum, kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Alhamdulillah, نحن nahnu bi khairin. بخير. Ayo, jawab Ana bareng-bareng. bi khair walhamdulillah. Kaifa halukum? Ana أنا bi Alhamdulillah, khair بخير والحمد walhamdulillah. لله. Ana bi khairin Ana bi walhamdulillah. khairin walhamdulillah. Oke, atau bisa alhamdulillah ana bi khairin juga bisa, atau alhamdulillah ana bi khairin walhamdulillah juga bisa. Kaifa bi khair. halukum? Ahlan bik. الحمد لله أنا بخير. Ana Kaifa bi khairin. halukum? Alhamdulillah. أنا بخير Ana bi والحمد khairin. لله. Baik. Ana bi Coba khairin walhamdulillah. Lailatukum sa'idah. Eh, Sa'idatul mubarakah. Sa'idatun مباركة. عيدة mubarakatun. مباركة. Sa'idatun mubarakah. Masaul khair. Masa'un Masa'un nur. nur. Sabahul khair. Sabahul nur. Sabahun nur. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. أهلا Ahlan bik. بك. Ahlan bik. Tusbihuna ala khairin. Tabat. طابت Tuka. Tabat lailatukum. ليلتك. Oke. Taib al-an masaul khair ayuhal مساء النور. Masa'ul khair. masaul Masa'ul khair. nur. Taib. Masa'ul nur. Taib, kita mulai pelajaran kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum? الحمد لله. Ana bi khair alhamdulillah. Walhamdulillah. الحمد لله. Ahlan wa sahlan. أهلا بك. Ahlan. Taib. Hari ini, hari bahasa Arabnya yaum. Hari ini, hadzal yaum artinya. Kalau ini bahasa Arabnya hadza. Ini. Hadzal yaum, hari ini, tanda derusu sa itu artinya will dalam bahasa Arab. Sa ya, sa nanti sa nyambung sama fiil. Nanti saya bilang al yaum sanadrusu. Hadzal yaum sanadrusu. Hari ini kita akan belajar darasa yadrusu fiil artinya kita belajar al yaum hadzal yaum sanadrusu sapaan ketika berpisah. Hari ini kita akan belajar tentang sapaan ketika berpisah atau setelah bertemu. Oke? Toib, di sini perhatikan sapaan ketika berpisah. Pertama, ana. Apa artinya ana dalam bahasa Indonesia? Saya. 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 Jenisnya apa namanya? Ana itu apa namanya? Kak domir. 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 Bahasa Arab itu domir. Dia isim Alif. atau fi'il? Isim. Isim. Oke? Harus tahu ya, isim. Ana masrurun. Ana masrurun biliqaika. Biliqaika. Masrurun artinya itu secara kerangka namanya ismul maf'ul. Isim maf'ul itu sesuatu yang menerima, sesuatu yang menerima perlakuan. Sesuatu yang menerima perlakuan. Dalam bahasa Arab itu ada namanya waznun. Apa namanya? Waznun. Ini, kalau yang belum paham langsung bilang ke saya ya, karena supaya nggak ada yang ketinggalan. Di dalam bahasa Arab ada namanya waznun. Perhatikan di sini, saya tulis. Waznun maf'ulun artinya. Maf'ulun. Namanya wazannya maf'ulun. Masrurun. Masrurun itu namanya isim maf'ul.
Isim maf'ul. Coba, saya pengen punya kata doroba yadribu atau duriba yudribu. Kita ambil dari doroba yadribu aja. Doroba yadribu. Gimana cara dari fi'il doroba yadribu ini dijadikan seperti kalimat maf'ulun, masrurun. Berarti doroba yadribu Yadribuna. Madrubun. madrurun. Madrubun. Nah, kayak gitu ya. Nanti kita belajar. Saya kasih tahu mukadimahnya aja dulu. Ana masrurun. Ana masrur artinya saya. Apa masrur? Saya kebalikan dari husnun. Kebalikan dari husnun. Senang. Senang, oke? Ana masrur, saya senang. Biliko ika. Saya senang dengan Anda. biliko ika. Saya senang bertemu dengan Anda artinya. Oke? Ana masrurun biliko ika artinya saya tulis di sini ya. Saya senang bertemu dengan Anda. Saya senang bertemu dengan Anda. Itu arti dari ana masrurun biliko ika. Ini gimana cara ngecirin ininya? Ana masrurun biliko ika artinya saya senang bertemu dengan Anda. Oke? Kalau ketemu sama orang, udah kaifahalukum, masaul khair, udah ngobrol banyak, hiwar, ngobrol banyak sama orang. Ketika kita berpisah, nggak langsung berpisah aja kan? Oke? Kita pakai penutup, ana masrurun biliko ika. Oke? Bi liqaun artinya liqaun itu bertemu, kafnya untuk kamu. Biliko ika. Ana masrurun biliko ika artinya saya senang bertemu dengan Anda. Apa artinya? Saya senang bertemu dengan Anda. Oke, ucapkan bareng-bareng. Ana masrurun biliko ika. Ana masrurun biliqa'ika. Ana masrurun biliko ika. Ana masrurun biliqa'ika. Artinya, saya senang bertemu dengan Anda. Oke? Saya senang bertemu dengan Saya senang bertemu dengan Anda. Baik, nanti jawabnya gimana, Ustaz? Oke, nanti jawabnya wa ana kadzalika. Wa ana kadzalika. Oke, wa ana kadzalika. Oke. Begitu ya. Wa ana kadzalika masrurun biliqa'ika. Baik, kalau saya bilang terakhir ketika saya mau selesai ngajar, saya bilang ana masrurun biliqa'ika. Jawabnya apa? Wa ana kadzalika masrurun biliqa'ika. Oke, wa ana kadzalika masrurun biliqa'ika. Di sini ana kadzalik itu saya juga artinya. Saya juga. Begitu gitu Ustaz ya. Apa? Saya juga begitu. Saya juga begitu. Saya juga begitu senang bertemu dengan Anda. Masrurun Nice to meet you. bertemu dengan Anda. Saya juga ini fontnya sih nggak tahu cara ngetik mana ya. English. Nice to meet you. Ya, seperti dalam bahasa Inggris nice to meet you ya. Nice to meet you too. Oke? Saya juga senang bertemu dengan Anda. Saya senang bertemu dengan Anda. Ana masrurun biliqa'ika. Wa ana kadzalika masrurun. Wa ana kadzalika. Masrurun biliqa'ika. Boleh nanya Ustaz? Kalau misalnya kita jawab aja begini wa ana kadzalik, boleh nggak? Boleh, cukup. Oh, naam. Oke. Coba saya tanya satu orang deh. Albert Alif. Ada Albert? Ada Ustadz. Oke. Kalau misalnya ana kadzalik itu artinya apa? Saya juga. Kalau saya bilang ana thalibun. Kamu mau bilang saya juga thalib. Gimana ngomongnya berarti? Wa ana kadzalik. Wa ana kadzalik thalibun. Ana kadzalik thalibun. Oke, kayak gitu pemakaiannya ya. Nggak dipakai ketika ini aja. Jadi ana masrurun biliqa'ika artinya saya senang bertemu dengan Anda. Nanti jawabnya wa ana kadzalik masrurun biliqa'ika. Paham itu? Mega, ayo Mega dulu.
ini. Silakan Mega. Yang kazalik itu tadi artinya apa ya? Wa ana kadzalik artinya saya juga. Saya juga. Oke, Mega, juga Mega deh, demikian. Mega. Sekarang Mega. Iya, Mega, halo? iya ada hadir Ustaz. Baik. Ana muslimun. Kalau saya bilang ana muslimun. Kalau saya Mega mau bilang saya juga muslim. Berarti apa? Gimana ngomongnya? Wa ana muslim wa ana kazalik. Oke, kayak gitu ya. Wa ana muslimatun kadzalik atau bilang wa ana kadzalik muslimatun. Kayak gitu ya. Oke. Wa ana Kaifa kadzalik. idzan Mm. wa ana muslim aidon ya Ustaz. Bisa aidon, bisa juga kadzalik. Oke. Ustaz mau nanya, Adija. bedanya kadzalik sama aidon itu apa? Sama, nafsul makna, satu makna. Nama. Oke. Sinonim ya Ustaz ya. Sinonim ya namanya. Muradif kalau dalam bahasa itu muradif namanya. Sinonim itu muradif. Kazalik dengan apa sinonimnya barusan? Aidon, ya do. Alif ya sama do. Syarif, kalau saya bilang ana masrurun bi liqa'ika, jawabnya Ana kazalika wa ana kadzalika biqaika. masrurun bi liqa'ika. Baik. Saya ambil dulu ya, yang ini ada kresek-kresek soalnya. Baik. Oke. Paham yang ini? Ini diucapkan ketika kalian telah bertemu dengan seseorang. Ketika selesai pertemuan. Toib. Yakfi. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Oke. Ma'a. Ada di sini ma'a. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Ma'as salamah itu artinya hati-hati. Oke. Ma'as salam. Apa artinya salam? Keselamatan. Keselamatan. Atau salam itu ada juga artinya perdamaian atau ini. Cuma salamah itu kalau salamatun artinya keselamatan. Nah, ma'a kalau ma'a itu harfu jar itu jar, salah satu jar majrurat atau termasuk dzarf, itu nanti kita belajar. Ma'a itu artinya bersama kamu. Bersama kamu. Oke? Coba misalnya saya buat jumlah misalnya. Saya bersama Ahmad. Berarti ngomongnya gimana? Ana ma'a Ahmad. Atau misalnya saya bersama ibu. Berarti saya bersama ibuku. Berarti ngomongnya gimana? Ana ma'a ummi. Ana ma'a ummi. Ana ma'a ummi. Kalau saya bersama ibu. Saya bersama bapak saya. Ngomongnya gimana berarti? Ana ma'a abi. Ana ma'a abi. Ana ma'a abi. Ma'as salamah. Oke, bersama kamu keselamatan. Atau itu ditujukan kepada orang yang berpisah di jalan, atau orangnya mau terbang misalnya, atau orang yang mau naik kapal laut, atau naik motor, naik mobil. Oke, ketika berpisah kita bilang ma'as salamah. Ma'as salamah. Atau diartikan dengan hati-hati di jalan. Oke, ma'as salamah itu artinya hati-hati di jalan. Oke, Kori, ada pertanyaan? Oke, Ustaz. Kalau ada yang kalau ilaliko Gimana? ilaliko itu apa? Ilaliko nanti satu-satu. Ini setelah ini kita baca ilaliko. Oke, ma'as salamah artinya hati-hati di jalan atau bersamamu keselamatan. Mega, ada pertanyaan? Tapi biasanya Tafadhol. Ustaz, tapi Sebentar, didahulukan Mega dulu. Setelah ini ya, Abu Usaid. Tafadhol Mega. Ustaz, ada beberapa kalau yang mau capek untuk Sebentar ya. Ini ada. Ayo Mega. apa Ustaz untuk yang perpisahan yang menyebabkan fi amanillah dan jawabannya tuh ma'asalam. Bisa. Nanti saya jelaskan di akhir ya untuk catatannya. Baik. Ma'asalamah itu hati-hati di jalan. Oke. Selanjutnya ada ilal liqa. Kalau ilal liqa, oke,
ila itu artinya ke, al-liqa itu artinya ketemu, sampai bertemu artinya, sampai bertemu. Oke? Ila itu menunjukkan akhir dari sebuah tujuan. Oke? Ilal jannah. Ila apa lagi? Ila Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Berarti Masjidil Aqsa apa? Ilal Masjid. masjid. Akhir dari Ilal sebuah Masjid. tujuan. Oke? Akhir dari sebuah tujuan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ila itu akhir dari sebuah tujuan. Ilal liqa artinya sampai bertemu kembali. Ilal liqa. Tadi ada pertanyaan dari ini, dari siapa? Dari Mega. Biasanya fi amanillah, jawabnya ma'assalamah. Oke, fi amanillah ma'assalamah. Nanti terakhir setelah ini saya jelaskan, oke? Ma'assalamah artinya hati-hati di jalan. Ilal liqa artinya sampai bertemu kembali. Sampai bertemu kembali. Adriani ada pertanyaan? Ustaz, Ada Ustaz. pertanyaannya sama ya. Jadi kalau misalnya saya mau berangkat kan nanti kan teman saya bilang fi amanillah dan saya jawabnya ma'assalamah ya. Betul. Cuman selama ini saya belum paham ma'assalamah itu apa ilaliko artinya atau apa gitu Ustaz maknanya gitu. Oke, nanti saya ini kan ya. Nah, Ustaz. Ma'assalamah artinya hati-hati di jalan. Bersamamu keselamatan, hati-hati di jalan. Sebuah doa untuk keselamatan dalam perjalanan atau dalam ketika berpisah. Ilal liqa artinya sampai bertemu kembali. Ma'assalamah ilal liqa, atau bisa dibalik juga bisa. Ilal liqa ma'assalamah bisa. Itu dibalik bisa. Oke? Untuk yang 4 terakhir ini bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh di belakang. Oke? Yang keempat ini. Oke? Jadi saya artikan aja satu-satu, nanti kalian nanti yang menyesuaikannya. Oke? Kita bilang ilal liqa, jawabnya fi amanillah, untuk saling berpisah. Oke? Kita lanjut dulu. Fi amanillah. Fi amanillah. Fi amanillah itu artinya fi itu artinya di, aman, lindungan Allah. Dalam lindungan Allah. Fi amanillah, dalam perlindungan Allah. Itu diartikan dengan hati-hati di jalan juga. Saya tulis di sini ya, supaya nggak lupa. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Ma'assalamah sama ilal liqa, ma'assalamah sama fi amanillah itu satu makna. Ma'assalamah sama fi amanillah satu makna. Hati-hati di jalan. Nah, kalau fi amanillah bisa juga kita jawab dengan bisa ma'assalamah, atau yang selanjutnya di sini narokum ala khairin. Narokum ala khairin. Naro artinya melihat, narokum kami melihat kalian, ala khairin atas kebaikan, dan insya Allah besok dalam kebaikan insya Allah. Oke? Jadi kami melihat kamu dalam keadaan baik besok insya Allah. Itu sebagai doa ketika untuk bertemu lagi. Oke? Mega, ada pertanyaan? Apa Ustaz yang fi amanillah? Saya boleh minta sekian dalam perkataannya? Fi itu di, aman itu lindungan Allah. Fi amanillah, dalam lindungan Allah. Min ta'bir minna. Dalam lindungan Allah. Narokum ala khairin gadan insya Allah. Kami melihatmu dalam keadaan baik besok insya Allah. Oke? Kalau saya bilang ma'assalamah, jawabnya gimana? Ilal Ilal. Kalau saya bilang fi amanillah, jawabnya? Narokum ala khairin insyaallah. Oke, ikutin ya. Ini agak sulit soalnya. Narokum ala khairin gadan insya Allah. Oke? 1, 2, 3. Narokum ala khairin insyaallah. Godan insya Allah. Godan, apa artinya godan? Besok. Oke. Misalnya besok hari Jumat. Godan yaumul Jumu'ah. Godan yaumul Jumu'ah. Besok hari Jumat. Atau godan yaumul Ahad atau godan yaumul Sabti. Besok hari Sabtu.
Apa kebalikan dari godan? Amsi. Amsi. Oke. Kebalikan dari godan itu amsi. Kalau amsi itu kemarin, kalau godan itu besok. Oke? Hari ini apa? Kalau hari ini al-yaum. Ustadz, afwan. Al-yaum. Kalau narokum ala khairin godan insyaallah itu narokum ala khairin maksudnya apa artinya Ustadz? Narokum ala khairin artinya kami melihat kamu bertemu lagi besok, kami melihat kamu dalam keadaan baik. Dalam baik. See you tomorrow gitu ya. Iya, see you tomorrow. Iya, bisa sampai bertemu besok. Artinya. السؤال يا أستاذ Hmm. هل يجوز استخدام لفظة مع السلامة في المذكر في والمؤنث؟ nafsu. نعم. Satu mana? Yajuz. نعم. Ah, شكرا جزاكم الله خيرا أستاذي. afwan. Fi amanillah narokum ala khairin godan see you tomorrow atau kita dalam bahasa Inggris itu sampai jumpa besok. Oke? Sampai jumpa besok. Fi amanillah narokum ala khairin godan insyaallah. Oke? Ustaz. Narakum ala khairin godan insyaallah. Baik. Paham sampai sini? Yang ini? Insyaallah. Kalau saya bilang fi amanillah, jawabnya Narokum ala khairin insyaallah. narokum ala khairin godan insyaallah. Insyaallah. Narokum ala khairin godan insyaallah. Narokum ala khairin godan insyaallah. Narokum ala khairin godan insyaallah. Taib. Ana masrurun biliqaika, jawabnya Wa Wa ana masrurun biliqaika. Oke. Ana wallahi, bisa pakai ana wallahi masrurun biliqaika. Oke, saya beneran demi Allah saya senang bertemu dengan Anda. Itu sebagai nanti ada namanya penegasan. Ana masrurun biliqaika. Oke. Baik, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya. Ana Ustadz nanya, Tafadhol. itu kan Ardian. pertanyaannya di amanillah yang terakhir itu ya, pelajaran kita. Hmm. Kalau misalnya nggak panjang-panjang gitu sampai narokum ala khairin dan insyaallah misalnya yang pendek aja gimana jawabannya Ustaz? Yang pendek aja narokum ala khairin. Narokum ala khairin, cukup. Narokum ala khairin. Narokum ala khairin, cukup. Insya Atau Allah narokum semoga ala apa-apa khairin ya. godan. Yakfi. Artinya itu dan narokum alai khairin godan insya Allah itu artinya apa itu Pak Ustaz? Itu artinya narokum itu artinya kami melihat Anda, kami melihat kalian dalam keadaan baik besok. Insya Allah, dengan kehendak Allah. Oke? Atau kalau dalam bahasa Inggris itu semoga kita bertemu lagi besok. Artinya. Berarti besok itu godan ya Mas? Godan ya. Godan artinya besok. Kalau amsi artinya kemarin. Amsi. Kebalikan godan amsi. Oke? Kalau misalnya Ustaz nanya, amanillah bisa nggak? Bentar. Pertanyaannya Sebentar ya, ini ada aman- teman saya lagi nonton. Kok bisa nggak Ustaz? Ada pertanyaan? Ini Ustaz mau nanya. Herman, tafadhol. Kalau misalnya dia berkata kepada kita misalnya fi amanillah, kita jawab ilal liqa, benar nggak? Bisa. Fi amanillah ilal liqa. Atau dijawab lagi ma'as salamah. Kalau saling berpisah gitu, berpisah di jalan gitu. Boleh. Oke. Oke. Sekarang ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Uswah. Silakan Uswah. Izin bertanya Ustadz. Jadi ini ma'asalama sama ilaliko boleh terbalik gitu. Boleh. Ilaliko dijawab ma'asalama. Boleh. Boleh. Jadi kalian pakai aja yang paling mudah. Pakai yang paling mudah. Ma'assalamah fi aman. Dalam chat nih misalnya. Pasangan kalian, suami, istri misalnya, atau anak kalian atau saudara setelah berpisah misalnya. Fi amanillah ya habibi misalnya. Fi
fi amanillah ya habibati. Oke, fi amanillah ya ibni. Atau nanti ma'assalamah ya mahbubati misalnya. Itu bisa. Ilal liqa. Misal usroh dari jauh, usroh keluarga dari jauh misalnya, atau keluarga dari jauh nginep di tempat kita ketika mau pulang misalnya. Ilal liqa ya usroti misalnya. Sampai bertemu kembali wahai saudaraku, saudara-saudaraku. Nah, kayak gitu dipakainya. Oke? Iya. Ya, syukur Ustaz. Afwan. Ada pertanyaan lagi? Udah ya? Kita lanjut Ana ya. Ustaz. Tafadhol. Ana siapa Ustaz. itu? Saya Ana Ardiani Ustaz. Ardianis. Silakan. Nah, ma'assalamah. Itu maksudnya tuh maknanya itu kan itu kan doa Ustaz ya. Maksudnya bersama keselamatan gitu artinya ya, insya Allah ya. Nah, itu maksudnya mendoakan, kan kita menjawab ma'assalamah, ma'assalamah. Jadi gitu kan ya kita. Maksudnya tuh kita mendoakan diri kita atau mendoakan teman kita yang menyatakan fi amanillah tadi. Mendoakan yang kita ajak bicara. Oh, nah. Oke, kayak gitu ya. Bagus, ayo semangat ya. Baik, kita lanjut dulu ke bawah. Di sini memperkenalkan diri, karena memperkenalkan diri itu butuh waktu sedikit ya. Nanti kita besok, kita takjil ke besok, kita undur ke besok. Kita lanjut dulu di sini. Ada pertanyaan di sini, ada pertanyaan. Oke, soal, ada jawabannya. Oke, ada pertanyaan dan jawabannya. Perhatikan dulu. Nanti setelah ini kita ngobrol karena banyak ya, karena terlalu kita banyak di kelasnya. Kirim chat di grup. Dibuka nggak grupnya? Belum ya? Aduh, saya juga ini. Nanti saya minta ini ya. Saya minta. Karena saya bukan adminnya. Nanti coba saya minta ke admin. Baik. Di sini ada pertanyaan yang paling sering dipakai di dalam bahasa Arab. Pertanyaan yang sering dipakai ketika bahasa Arab. Setelah salam, setelah kita nanya keadaan, setelah kita salam, nanya keadaan, setelah kita menyambut, ahlan wa sahlan, setelah nanya kaifa haluka, setelah assalamualaikum, kaifa haluka, ahlan wa sahlan. Di sini ada pertanyaan yang adi, yang paling sering ditanyakan oleh orang. Ada soal di sini. Mas muka. Oke, ma ismuka. Oke, bi salis fusu ada di dalam Al-Qur'an. Ismuka. Apa teh ismun? Nama, oke. Ka artinya apa? Kamu. Kepemilikan kamu. Nama kamu. Oke. Kalau saya punya baitun, kalau saya punya isim baitun. Misal baitun, apa teh baitun? Rumah. Kalau rumah kamu apa bahasa Arabnya? Baituka. Oke. Rumah kamu perempuan. Baituki. Kalau ismuka berarti Kamu. Nama laki-laki. Nama kamu. Namamu laki-laki. Nama kamu laki-laki. Ma, apa artinya ma? Apa? Ma itu artinya apa? Di dalam bahasa Arab, kalimat tanya itu istilahnya namanya istifham. Apa namanya? Istifham. Kalau ada pertanyaan berarti namanya istifham. Ma ismuka. Oke? Ma ismuka. Artinya itu hamzahnya di situ hamzah wasol, istilah dalam bahasa itu namanya ada hamzah wasol. Jadi hamzahnya nggak dibaca, kita baca yang setelahnya. Mas muka. Oke? Mas muka atau mas muki. Itu pertanyaan untuk siapa namamu? Kalau saya tanya Syarif, mas muka. Ismi Syarif. Ini oke. Saya lupa jawabannya gimana. Di sini ada jawabannya, artinya ismi, nama saya, ismi. Oke? Nama saya ditambah ya. Kalau baituka itu rumahmu, kalau rumah saya apa? Baiti. Baiti. Kalau waladun itu ibnun itu anak, kalau anak saya ibu umun. Kalau ibuku abi itu artinya wahai ibuku. Mas muka ismi al-kamil, nama lengkap saya, titik-titik, nanti dijawab nama lengkap kalian. Oke? Saya tanya Abu Said misalnya, Mas muka. Ismi Alex.
Oke, di situ ada al-kamil. Oke, apa artinya al-kamil? Sempurna, lengkap. Nama lengkap. Oke, sempurna. Kalau kalian ketemu tadi wazn, ada istilah dalam bahasa itu waznun. Waznun itu artinya cetakan. Kalau kata kita itu cetakan wazn itu. Atau timbangan dari setiap kata. Kamilun. Kata. Dari kata kerja kamula atau kamila. Oke. Kalau saya punya fiil misalnya kataba. Kalau kita pengen dibuat kayak kamilun, berarti jadinya apa? Katibu. Katibun. Qoro'a jadinya Qori'un. Qori'un. Sering dengar kalimat qori'un? Sering ya? Oke. Itu namanya istilah dalam bahasa Arab itu ismul fa'il, sebuah isim yang menunjukkan orang yang mengerjakan. Oke, ismul fa'il. Asobir, apa arti asobiru? Orang yang sabar. Orang yang sabar. Sabar. Orang yang sabar. Oke. Al-aqilu, apa al-aqilu? Orang yang berakal. Orang yang berakal. Oke. Apa? Al-kamilu. Kayak seperti itu ya nanti ini. Sempurna. Oke. Ismil kamil, nama lengkap saya titik nanti. Oke. Kalau saya tanya misal Samira, Mas Muki. Ismi Samira. Ismil kamil Samira. Oke. Ismil kamil. Arifin, kalau saya tanya, Mas Muka. Ismil Arifin. Ismil kamil. Arifin. Baik. Arif, Mas Muka. Ismil kamilu arifun. Ismil kamilu arifun. Oke. Arifun, apa artinya arifun? Bijaksana. Orang yang banyak tahu, bijaksana. Orang yang banyak kebaikannya. Oke. Bagus. Oke. Lalu selanjutnya yang kedua. Kaifa. Boleh bertanya, Ustadz? Silakan. Tanya dulu Nining. Ini kan ismi ada iya sukun di belakangnya, Ustadz ya. Terus setelahnya itu ada alif lam sukun. Bagaimana cara membacanya? Di sini kan ismi al-kamilu. Nah, dua sukun yang bertemu di kata ismi al-kamilu, bagaimana cara membacanya? Apakah alif lam yang ada di al-kamilu itu kita hapus? Itu bisa dibaca ismi al-kamil, itu agak sulit dibaca kayak gitu. Tapi ketika ada bertemu dua sukun, kita hilangkan sukun yang pertama. Jadinya gimana bacanya? Ismil kamil. Ismil kamil berarti. Ismil kamil. Berarti ketika membacanya aja yang dihilangkan Ustadz ya, tapi kalau penulisan tetap harus ada ianya ya, untuk menunjukkan kepemilikan itu bahwa nama kita. Kalau untuk menegaskan ismi al-kamil bilang. Ismi al-kamil. Syukran Ustadz. Afwan. Ismi itu hamzahnya hamzah wasal Ustadz. Yang mana? Ismi. Kalau dia di awal jadi kotak. Dia dibaca ininya hamzahnya. Tapi kalau dia nyambung sama sebelumnya jadinya wasol. Oke? Itu karena dua sukun itu. Nggak bisa kita baca ismi, nggak bisa. Berarti hamzah wasol ya? Jadinya hamzah kotak kalau di awal dibaca isminya. Ya maksudnya aslinya hamzah wasol, tapi karena di awal dibaca gitu. Karena di awal dibaca aslinya hamzah wasol, betul. Oh, ya. Oke. Sebentar ya. Ya. Ismil kamil artinya nama lengkap. Lalu yang kedua kita masuk yang kedua. Oke. Kaifa. Apa artinya kaifa tadi? Yang kemarin. Bagaimana? Kaifa termasuk huruf apa? Istifham namanya. Harful istifham. Apa itu harful istifham? Pertanyaan. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu apa namanya? Apa, bagaimana, apa istilah? Kalimat tanya. Kalimat tanya ya. Atau di dalam bahasa Inggris itu ada 5 question sama 1 H ya. How? 5W 1H. 5W 1H. Yes. Oke. Kaifa itu artinya bagaimana. Oke, atau gimana artinya.
Gimana? Gimana? Unadi. Gimana? Oke. Nada dari fiil Unadi. nada yunadi. Unadi. Kaifa unadika? Bagaimana saya memanggil kamu? Oh, Atau nah. artinya apa nama panggilanmu? Bagaimana saya memanggilmu? Oke. Karena yang pertama itu kamu ditanya nama lengkap. Bagaimana aku membuat saya memanggil kamu? Kaifa unadika. Kaifa unadika. Nanti jawabnya tunadini, tunadini, nya untuk saya. Tunadini. Tunadini, ninya ya Ustaz yang buat saya. Ninya saya ya. Ninya. Tunadini. Apa misalnya? Tunadini. Tunadini. Apa Mira. misalnya? Ahmad misalnya. Tunadini Mira. Mira misalnya. Oke? Bagaimana kaifa unadika? Tunadini. Kaifa tunadiki. Kaifa unadika. Ada pertanyaan? Dari apa? Ana Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ini dari apa Ustaz? Satu-satu. Mana ini? Tadi Ustaz, tadi kan dibacakan dengan tunadini itu mama Ustaz. Tunadini artinya kalian memanggil saya. Kamu memanggilku. Kamu memanggil saya. Kamu memanggil saya. Dari fiil nada yunadi. Nada yunadi. Panadathul malaikatu. Ada di situ. Tunya yang kamu ya Ustaz. Tuh kamu. Tunya kamu ya Ustaz. Tunadi yang mana? Tunya tuh. Tunadi tuh. Tunadini. Tunadinya untuk kamu. Tunadini. Ini kamu memanggilku. Failnya berupa domain. Oke. Nanti hari Rabu, Kamis jangan sampai ada yang goib ya. Karena nanti kita belajar fiil, kata kerja. Itu nanti ini yang bisa kita tahu jenisnya apa di sini. Oke? Ustaz, nadanya soal. Tafadhol. Kalau tunadunani tetap sama nggak Ustaz? Tunadunani itu sama, cuma tunaduna itu untuk kalian artinya. Untuk kalian Ustaz. Tunaduna. Antum. Antum untuk antum. Lanjut dulu ya. Kaifa unadika. Kaifa unadika untuk perempuan. Kaifa unadiki untuk Kaifa unadika untuk laki-laki. Kaifa unadiki untuk perempuan. Tunadini. Apa misal tunadini Muhammad. Kamu memanggilku. Tunadini. Kamu memanggilku. Kaifa unadika. Tunadini. Oke, kalau saya tanya, Mas Mukum, Mas Muka, Mas Muki, Kamil Ardia. Apa namanya? Oke, kalau saya tanya, Kaifa unadika? Tunadini Tunadini Ahmad, Muhammad, Kori, Arifin, Aslinda atau seterusnya. Okay? Jadi kalau unadika itu panggilan maksudnya Ustaz ya? Bagaimana saya kamu memanggilku, kami memanggilku. Oke. Bagaimana Gimana panggilannya gitu kali ya? Ya. Bagaimana panggilannya gitu ya? Gimana panggilannya gitu? Apa panggilannya? Bagaimana dipanggilnya? Oke. Kita lanjut dulu ya. Yang selanjutnya itu aina ji'ta min aina harful istifham. Artinya dari mana? Mana aina? Min aina ji'ta, dari mana kamu berasal? Ji'tu, nanti jawabnya kalau ada pertanyaan ta, jawabnya tu. Min aina ji'ta, ji'tu min Bogor misalnya. Min aina ji'ta, Thailand. Ji'tu min Jawa misalnya. Ji'tu min Bogor. Itu nanyakan asal. Min aina ji'ta, ji'tu min Bogor. Palembang. Min aina ji'ta, dari mana kamu berasal? Ji'tu min. Aina ji'ta, ji'tu min Solo. Ji'tu min. Oke.
Setelah ini dijawab ya. Nanti saya buka kolom chatnya di grup. Nanti saya tanya untuk prakteknya. Ustaz. Ma amaluka itu nanyakan apa pekerjaan kamu. Pekerjaan. Al-an artinya sekarang. Ma'amilki. Ma'amaluka al-an. Al-an. Al-an itu maksudnya penegasan. Al-an sekarang. Sekarang. Al-an Keterangan sekarang. waktu ya, Ustaz. Apa pekerjaanmu? Apa pekerjaanmu sekarang? Apa pekerjaanmu sekarang? Ma amalukal an. Amali, pekerjaan saya. Misalnya, apa misalnya? Sebutkan pekerjaan saya. Amali, mudarrisun. Amali, tolibun. Mu'alimah. Di situ ada tolibun. Nanti kita hapus dulu di sini. Amali mu'alimah. Amali mu'allimah. Amali muhandisah. Mazil itu mama nahu, Ustaz. Mazil itu artinya masih tolibun. Mazil itu toliban. Oh, masih. Itu seorang pelajar. Di situ kita lewat dulu yang itu. Saya tanya langsung aja, ma'amaluka. Ma'amalukal an. Amali, jawabnya. Amali, pekerjaanku. Amali Dokter. Amali ustazun. Amali imamun. Dan saya imam. Amali fil bait Ustaz li'annani azawj ya'mal. Oke? Amali wala mudarrisa. Oke, lanjut ya. Hiwayatuka. Hiwayatun artinya hobi. Apa hobimu? Hobi. Hiwayatuka. Hiwayati, hobiku. Kasih aja. Hiwayati apa misalnya? Apa Ustaz ngomongnya belum bisa Ustaz? Bentar ya. Banyak. Ini yang lain dimatikan dulu sebentar. Saya agak ini kepotong-potong, maaf ya. Kita mute dulu, mute. Nah, pertanyaan ma hiwayatuka artinya apa hobimu? Nanti jawabnya hobiku, hiwayati. Pokoknya setiap ada pertanyaan kak, kalau kita bilang kita i ini hiwayati ma'amaluka amali. Oke? Kayak gitu. Mas muka ismi kayak gitu ya. Itu menunjukkan kepemilikan. Sekarang terakhir ditanya tentang di mana kamu tinggal. Aina taskunu. Di mana kamu tinggal. Al-an itu artinya sekarang. Toib. Coba misalnya apa bahasa Arabnya sekarang maghrib? Al-an maghrib. Al-an maghrib. Oke. Sekarang pagi. Al-an Sobah. As-sobah. Al-an as-sobah. Sekarang hari Selasa. Al-an yaumul Selasa. Al-an as-sulasa. Al-an yaumul Selasa. Sekarang hari Jumat. Sekarang Jumat. Apa bahasa Arabnya? Al-an yaumul Jum'ah. Al-an al-Jumu'ah. Al-an yaumul Jumu'ah. Oke, al-an itu artinya sekarang. Aina taskunul an? Di mana kamu sekarang tinggal? Askunul an, sekarang saya tinggal. Di situ askunu itu saya tinggal. Untuk domir saya. Askunul an fi, misalnya. Askunul an fi Jawa, misalnya. Askunul an fi Jawa. Askunul an fi Bandung. Askunul an fi Surabaya, misalnya. Kayak gitu. Ya. Baik, di sini kita buka sesi tanya, jawab. Nanti 10 menit sebelum selesai saya matikan. Nanti saya buka VN satu-satu dari yang semua ini. Nanti kalian jawab semua. Oke? Karena nanti prakteknya kita langsung di grup. Oke? Silakan yang mau bertanya. Ini masih awal. Jangan lupa ya, Kamis dan Jumat kita belajarnya kaidah, grammarnya. Oh, itu sangat nanti saya ajarkan dari awal grammar untuk grammar. Nah, Ustaz. Pertanyaan. Ana Ustaz. Fadhal.
ini kan pertanyaan yang min aina ji'ta itu untuk menanyakan asalnya Ustadz ya. Sekarang bagaimana kalau kita mau bertanya kamu dari mana, tapi bukan asalnya yang ditanyakan, misalnya kita sudah kenal gitu. Apa bahasa Kamu dari Arabnya? mana? Oke, cukup. Gitu. Apa bahasa Arabnya Sama kamu? gitu. Anta, anti. Berarti ngomongnya gimana? Min aina. Min aina Min aina anti. anta. Min Min aina aina anta. anti. Min aina antum. Kayak gitu ya. Berarti perbedaannya kalau kita min aina ji'ta itu tempat tinggal gitu Ustaz, untuk iya, menanyakan iya. tempat tinggal. Berasal, Iya. Kalau berasal. sekedar untuk menanyakan kamu dari mana, berarti cukup min aina anta, berarti yang artinya menanyakan dari mana dia saat Dari itu mana gitu. kamu? Betul. Bukan Kayak tempat gitu. tinggalnya. Baik Ustaz. Oke, Mumtaz. Pertanyaannya bagus. Ayo, yang mau bertanya. Oke. Jadi, Ustaz, yang Fadal. mau tanya Ustaz. Kalau Amaluka itu memang menanyakan profesi ya, bukan ini. Maksudnya profesinya pekerjaan sehari-hari ya, Amaluka. Pekerjaan sehari-hari ya. Oh. Ma'amaluka, apa profesimu? Apa pekerjaanmu? Kayak gitu nanyanya. Oke? Amanahu tunadi tadi Ustaz. Tunadi artinya tunadi artinya kamu memanggil saya. Tunadi, Memanggil ya. kamu memanggil saya. Memanggil ya Ustaz. Apa mesti ya memanggil? Fi'il madi nadi ya Ustaz. Nada yunadi. Nada, oh nada. Nada yunadi. Oke? Oke. Kita buka sesi pertanyaan. Oke? Langsung buka grup yang tadi saya kirim link. Nanti saya tanya pertanyaan semua ini, kalian jawab. Oke? Langsung jawab di grup ya. Oke. Nanti besok kita belajar tentang pengenalan diri, di sini. Sebagai ininya, sebagai ringkasan dari yang ini. Kalau ini tanpa ditanya ya, kalian mengenalkan diri. Oke? Nanti kita besok lanjut. Taib, sebelum kita selesaikan malam hari ini,